make it flow. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi di Uro Podcast episode 11 bersama saya Dr. Saras, Residen Urologi FKUI RSCM, selaku host di episode hari ini. Hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dan beberapa ilmu baru tentang transplantasi ginjal. Jadi hari ini kita akan membawakan topik yang berjudul Amankah Transplantasi Ginjal? Narasumber kita hari ini adalah Dr. Gerhard Renaldi Situmorang, spesialis urologi konsultan, PhD, merupakan salah satu staf Departemen Urologi RSCM FKUI yang mengkhususkan keilmuannya di bidang transplantasi ginjal. Di sini kita akan belajar banyak tentang transplantasi ginjal dan akan diberikan pencerahan tentang transplantasi ginjal oleh Dr. Aldi. Kita sambut narasumber kita di episode hari ini kepada Dr. Gerhard Renaldi Situmorang, spesialis urologi konsultan PhD. Kami persilakan. Dr. Aldi, mungkin kita masuk di pertanyaan pertama. Ya. Kalau kita berbicara tentang transplantasi ginjal, sebenarnya transplantasi ginjal itu apa sih, Dok? Ya, selamat pagi Dr. Saras dan selamat pagi juga tentunya kita semua yang mengikuti acara Uro Podcast. Saya rasa kalau ditanya transplantasi ginjal, maka prosedur transplantasi ginjal itu sebetulnya adalah prosedur untuk memindahkan ginjal yang sehat ya ke tubuh seseorang yang membutuhkan ginjal tersebut. Jadi mentransplantasikan atau menanamkan organ yang baru, dalam hal ini tentunya organ ginjal, ke dalam tubuh orang yang membutuhkan ginjal tersebut. Seperti kita ketahui, tentunya transplantasi bukan hanya ginjal, bisa jantung, bisa liver, bisa pankreas dan hal-hal lain. Dan transplantasi ginjal sendiri sebetulnya bukan hanya berasal dari organ hidup, organ yang dari orang hidup saja atau donor hidup, tetapi bisa juga berasal dari donor yang sudah meninggal atau kita sebut donor kadaver ya, atau donor jenazah bahasa Indonesianya. Tentunya perkembangan ilmu sedemikian pesatnya pada tahap atau fase-fase eksperimental atau percobaan sudah dikerjakan juga xenotransplantasi misalnya, di mana organ tersebut dipindahkan dari spesies lain, jadi bukan dari manusia. Itu merupakan advancement lagi di ilmu transplantasi, tapi menurut saya masih sangat prematur untuk kita bicara itu sekarang gitu ya, karena aplikasinya belum relevan sekali terhadap klinis. Yang utama sekarang adalah transplantasi dari donor hidup dan dari donor meninggal. Jadi itu sebenarnya definisi dari transplantasi. Baik, Dok. Kalau misalnya kita membahas transplantasi ginjal, sebenarnya kan itu tidak bisa dipisahkan dengan kondisi yang namanya gagal ginjal, gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih, Dok, terjadinya gagal ginjal itu? Ya, jadi sebenarnya saya agak kurang suka memakai terminologi gagal ginjal gitu ya, karena ada konotasi di mana kelihatannya nggak ada harapan sama sekali untuk pasien-pasien itu, udah gagal gitu ya. Tetapi memang itu realitasnya ketika ginjal itu masuk ke penyakit ginjal kronis yang tahap akhir. Jadi sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya end stage renal disease gitu ya, itu memang ginjalnya tidak bisa berfungsi lagi sehingga harus digantikan. Itu yang orang bilang itu suatu kegagalan dari ginjal. Tetapi sebetulnya manusia itu untuk hidup sehari-hari ya, artinya bukan ada aktivitas yang berlebihan, katakan seperti atlet atau ada physical demand yang tinggi, itu hanya memerlukan kira-kira 30% dari fungsi ginjal. Fungsi ginjal sehat hanya 30% untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari. Sehingga kadang-kadang penurunan fungsi dari yang 100% ke 30% ini itu sering sekali tidak diketahui oleh pasien. Seolah-olah gagal ginjal itu atau penyakit ginjal atau ginjal yang tidak berfungsi itu berlangsung overnight gitu dalam semalam. Sebetulnya enggak. Itu makanya kita selalu menganjurkan kepada sahabat Uro Podcast semua atau bahkan masyarakat umum untuk selalu memeriksakan ginjalnya secara rutin. Apalagi ada faktor-faktor resiko yang bisa dianggap menurunkan fungsi ginjal. Tentunya saya bukan ahli ginjal, dalam arti saya adalah dokter bedah transplantasi gitu ya. Nah, untuk mengatasi penyakit-penyakit ginjal ini, sahabat Uro Podcast
jangan segan-segan untuk datang ke dokter penyakit dalam ahli ginjal atau nefrologi, atau kita sebut sebenarnya konsultan ginjal dan hipertensi. Mereka atau untuk anak-anak tentunya ke ahli anak yang mengkhususkan diri di bidang nefrologi. Mereka inilah pakar untuk melihat penurunan fungsi ginjal tersebut, mendeteksi dini dan melakukan pencegahan. Apa aja sih faktor risikonya? Bisa macam-macam. Salah satunya yang paling sering diabetes, hipertensi itu darah tinggi ya. Tapi ada penyakit-penyakit lain tuh seperti infeksi yang menyebabkan peradangan di ginjal atau disebut glomerulonefritis. Ada batu saluran kemih, itu perlu datang ke ahli urologi tentunya. Ada sumbatan di ginjal katakanlah karena penyakit bawaan ya. Pasien-pasien dengan spina bifida misalnya atau kelainan di tulang belakang tuh sering punya masalah kandung kencing. Nah, orang-orang dengan kelainan seperti ini perlu memiliki perhatian khusus gitu untuk ginjalnya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, dari 100 ke 30 tuh nggak ada tandanya tuh. Itu makanya perlu deteksi lebih dini. Nah, ketika dia sudah sampai di 30, itu mungkin baru ada keluhannya. Jadi 100 sampai 30 tadi belum ada tandanya, tapi kalau dicari tahu bisa sebetulnya gitu ya. Nah, ini juga, dan itu 100% itu saya bilang bukan cuman, jadi ketika manusia itu kan lahir dengan 2 ginjal sebetulnya normalnya. Nah, fungsi 100% ini tuh diambil alih oleh dua ginjal, 50 dan 50. Tetapi ketika salah satu ginjalnya itu tidak berfungsi karena sakit gitu ya, atau cedera misalnya kebentur sehingga harus diangkat, dikeluarkan ginjal, atau ada tumor di satu ginjal sehingga dia harus hidup dengan satu ginjal, fungsi yang 100% itu bisa dikompensasi oleh satu ginjal ini. Jadi satu ginjal ini sebenarnya cukup untuk manusia tersebut hidup. Itu makanya kita bisa mendonasikan ginjal kita untuk orang selama kita diketahui memiliki 2 ginjal yang baik. Saya rasa itu sih Dr. Sarah. Baik dok. Sebenarnya kalau mungkin dokter kan menjelaskan tadi faktor resiko dari gagal ginjal itu hipertensi, tekanan diabetes, lalu pada anak-anak mungkin ada kelainan tulang belakang, spina bifida. Nah, selama dokter berpraktek sebagai urologi, khususnya sebagai konsultan di bidang transplantasi ginjal, seberapa banyak sih dok pasien yang dokter temui yang mengalami gagal ginjal gitu? Ya, tentunya pasien-pasien yang dilakukan transplantasi ginjal adalah yang sudah mengalami gagal ginjal ya, atau end stage renal disease tadi. Kita pakai mungkin penyakit ginjal tahap akhir lah ya namanya ya. Tentunya mereka yang ada lagi sebenarnya pasien-pasien yang belum sampai di tahap itu, belum sampai di akhir banget gitu ya. Kalau saya ngomong sama pasien belum sampai di akhir banget, tapi kita udah prediksi nih dalam beberapa bulan ke depan dia akan mengalami atau masuk ke dalam tahap itu. Ini juga merupakan kandidat yang dianjurkan untuk mulai memikirkan transplantasi ginjal, atau kalau bisa dikerjakan transplantasi ginjal sebelum dia melakukan atau masuk ke dalam terapi-terapi pengganti ginjal lain, katakanlah untuk cuci darah, atau ya cuci darah juga sekali lagi terminologi yang saya hindari sebetulnya, kita sebut sebenarnya hemodialisis gitu ya. Satu lagi peritoneal dialisis yang dari perut kita lakukan dilakukan dialisisnya. Nah, sebelum mereka melakukan itu, kita lakukan dulu transplantasi ginjal. Itu namanya transplantasi ginjal yang sifatnya preemptif. Jadi sebelum pasiennya melakukan modalitas terapi ginjal, pengganti ginjal lainnya. Tetapi kejadiannya itu kalau ditanya seberapa sering, sangat sering ya. Di center kita sendiri di RSCM, itu tim transplantasi RSCM melakukan transplantasi ginjal mungkin sekitar 2 atau bisa 3 kali seminggu. Untuk pasien-pasien yang ditanggung oleh asuransi negara, jaminan kesehatan nasional, mungkin kita bicara antriannya sudah beberapa bulan gitu ya, karena tentunya dengan kemampuan ruangan, terutama fasilitas saat ini, kita tidak bisa melakukan itu cukup sering. Jadi paling banyak mungkin 2 sampai 3 kali seminggu, dan itu antriannya sudah beberapa bulan ke depan. Tentunya ini menandakan, ini hanya yang datang ke RSCM. Saya nggak bicara pasien-pasien dengan penyakit ginjal tahap akhir yang mungkin belum ditransplantasi, yang mungkin masih menjalani hemodialisis atau dalam peritoneal dialisis, yang tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di luar Jakarta, di luar Pulau Jawa. Insidensi penyakit ginjal itu salah satu yang cukup tinggi, dan masalahnya bukan hanya angkanya yang tinggi, tetapi bagaimana dia membebani fungsi atau membebani sistem kesehatan. Karena tentunya modalitas lain seperti hemodialisis
itu tidak murah untuk tidak dilakukan, dan secara kualitas hidup itu sangat mengganggu pasien. Banyak sekali pasien anak-anak, terutama pasien anak-anak yang saya lihat ya, itu sekolahnya pasti akan terganggu, waktu mainnya pasti akan terganggu karena dia harus ke rumah sakit untuk menjalani proses hemodialisis. Nah, tentunya alternatif lain seperti peritoneal dialisis yang bisa dikerjakan di rumah atau transplantasi ginjal itu merupakan modalitas yang lebih baik untuk semua pasien, bukan cuma pasien anak-anak. Dan dalam jangka panjang implikasinya, dan ini sudah banyak sekali penelitian yang mengatakan itu, implikasinya terhadap beban sistem kesehatan itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan hemodialisis. Karena mungkin pada awalnya sistem kesehatan harus keluar lebih banyak untuk merencanakan operasi dan melakukan tindakan, tetapi dalam perjalanannya jika transplantasi ginjal itu berhasil, itu akan mengurangi betul beban finansial atau beban ekonomi di sistem kesehatan. Saya rasa itu persoalannya saat ini. Baik dok, tadi dokter sempat membahas tentang efek gagal ginjal terhadap kondisi sosioekonomi ya dok, kalau boleh saya rangkum gitu. Kalau dari segi medis sendiri dok, sebenarnya seberapa bahayakah kondisi gagal ginjal itu pada manusia gitu? Ya, tentunya ginjal itu merupakan salah satu organ yang penting. Ya, semua organ di tubuh kita penting, tapi ginjal memiliki peranan penting dalam menghasilkan mengeluarkan racun yang mengeluarkan urin yang tentunya mengangkut juga sisa-sisa metabolisme. Lalu dia menjaga keseimbangan cairan tubuh, ya, dia mengatur keseimbangan elektrolit di dalam tubuh kita dan itu sangat penting. Dia mengatur juga tekanan darah, ya. Jadi efeknya kalau tekanan darahnya kacau karena ginjal, tentunya banyak organ-organ lain yang terganggu, jantung, ya, paru, liver dan lain-lain. Lalu dia juga menghasilkan hormon untuk terutama untuk sel darah kita untuk berkembang, ya, untuk diperbaharui, sehingga sering sekali pasien-pasien dengan penyakit ginjal tahap akhir itu datang dengan anemia, ya, atau HB-nya sudah rendah. Nah, karena peranan-peranan yang begitu krusial, ketika dia terjadi masalah, tentunya organ-organ lain bisa ikutan. Sama sebenarnya ketika jantung menjadi masalah, organ-organ juga bisa menderita. Di ginjal juga begitu. Nah, yang lebih penting lagi menurut saya, jadi ketika ginjal rusak udah pasti yang lainnya bisa kena, ya. Seperti tadi hubungannya dengan jantung deh. Dengan jantung itu bisa terganggu karena fungsi tekanan darah dan lain-lain pasti terganggu. Tetapi sebenarnya ketika kita berusaha untuk mengelola atau memberi obat, karena kan tadi saya bilang nggak ada obat ini, dikasih obat-obatan itu kan hanya untuk support aja dia, untuk menggantikan fungsi ginjal. Ginjalnya itu harus diganti dengan hemodialisis tadi, peritoneal dialisis atau transplantasi ginjal. Kalau kita pilih katakanlah hemodialisis, itu memang bermanfaat untuk mengeluarkan fungsi ginjal, dan untuk sebagian orang itu sangat perlu dilakukan. Tetapi jangka panjangnya ini juga akan memiliki efek terhadap tubuh seseorang itu, karena ketidakseimbangan tekanan darah atau gangguan di sistem pembuluh darahnya yang mungkin terjadi ketika dia menjalani hemodialisis untuk waktu yang panjang, dan ini akan memperberat lagi fungsi jantungnya, gitu loh. Salah satu kelebihan transplantasi ginjal justru di situ, karena dia dianggap sesuatu metode yang lebih natural begitu, ya, yang sampai sekarang dianggap metode yang paling baik untuk menggantikan fungsi ginjal adalah dengan ginjal yang baru. Saya rasa itu jawabannya, Dr. Saras. Baik dokter. Tadi dokter sempat menyebutkan bahwa transplantasi ginjal ini sebenarnya pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan hemodialisis dan peritoneal dialisis gitu untuk pasien-pasien dengan end stage renal disease. Nah, kalau begitu apakah tentu risk and benefitnya ada gitu dok, ada risknya, ada benefitnya. Nah, kalau benefitnya itu dia lebih baik, bagaimana dengan resikonya dok? Apakah dia cukup aman untuk dilakukan? Ya, tentunya semua prosedur medis ada resikonya, ya. Saya nggak mungkin bilang bahwa ini 100% aman. Tentunya ada angka-angka yang akan menjadi patokan. Transplantasi ginjal merupakan suatu prosedur pembedahan yang kompleks.
bukan hanya pembedahannya saja, tetapi persiapan pasiennya. Karena umumnya pasien-pasien yang dilakukan transplantasi ginjal sudah bukan merupakan manusia orang yang normal, yang tekanan darahnya normal, yang nggak minum obat-obatan apapun, bukan yang begitu. Mereka adalah orang yang sudah sakit dan bisa jadi sakitnya sudah lama, sudah menjalani prosedur-prosedur lain ya, ada yang dipasang kanul untuk hemodialisis, ada yang sudah melakukan operasi pembuluh darah misalnya untuk hemodialisisnya, ada yang sudah dipasang selang untuk peritoneal dialisis. Jadi keadaannya biasanya bukan lagi keadaan orang yang normal, kutip tanda kutip ya. Dilakukan pada orang normal pun tuh beresiko, apalagi tentunya pada pasien-pasien seperti ini. Nah, pasien-pasien ini tentunya memiliki tekanan darah yang kadang-kadang stabil, punya gangguan jantung, minum obat-obatan macam-macam, dan ini memerlukan perhatian khusus. Kalau ditanya apa sih resikonya dari pembedahannya sendiri, resikonya kita operasi dengan pembuluh darah, tentunya ada resiko perdarahan, tapi kejadiannya sangat minimal dan langkah-langkah untuk mencegah itu kita lakukan. Apa yang dilakukan tim yang bekerja itu tidaklah tim yang adalah tim yang berpengalaman ya. Jadi pengalaman itu memegang peranan penting di center kita sendiri. Sampai saat ini kita terlibat di transplantasi itu dari tahun 1977 di Indonesia, tentunya dengan orang-orang yang berbeda ya. Awal-awalnya ada pioneer kita yang memulai transplantasi ginjal tersebut. Sampai saat ini kita sudah menjalani 1.200-an kasus lebih transplantasi ginjal dengan berbagai persoalan dan metode yang kita adaptasi. Dan dengan 1.200-an kasus tersebut kita belajar banyak tentunya. Operasi donor yang tadinya dilakukan dengan operasi terbuka, lalu pasiennya harus tinggal 1 minggu di ruangan, saat ini kita lakukan dengan laparoskopi, dengan sayatan yang kecil di dalam perut. Kemudian berkembang lagi, kita nggak mau masuk dari rongga perut supaya kita nggak ganggu usus, kita masuknya betul-betul dari belakang, di tempat ginjal itu berada. Jadi kita mengurangi kemungkinan cedera organ-organ lain yang kita sebut dengan laparoskopik dengan pendekatan retroperitoneal. Itu sudah kita kerjakan rutin sekarang, dan itu juga sangat membantu menyingkatkan lama rawat daripada donor. Di resipien itu sudah banyak sekali metode yang kita adaptasi. Bagaimana pembuluh darah itu kita jahitkan, bagaimana pembuluh darah vena kita sambungkan, bagaimana metode penyambungan ureter, bagaimana kita melakukan screening untuk melihat apakah pembuluh darahnya layak apa enggak. Nah, itu semua kita coba antisipasi untuk berusaha menekan angka kegagalan akibat masalah di pembuluh darah. Masalah lain misalnya masalah di sistem saluran kemihnya. Katakanlah ketika kita memasukkan ginjal yang baru, kita yakin nggak kandung kencingnya bisa bekerja atau enggak. Itu mungkin ada resikonya. Sekarang pada pasien-pasien yang betul-betul punya masalah, kita curigai punya masalah saluran kemih, kita melakukan pemeriksaan urodinamik sebelum transplantasi. Itu untuk melihat apakah ada potensi masalah nggak nanti, sehingga kalau ada kita bisa antisipasi, atau kalau masalahnya muncul setelah operasi kita sudah tahu apa yang mesti dikerjakan. Tentunya ada masalah-masalah yang tidak terkait dengan prosedur bedah ya, katakanlah ketidakcocokan organ misalnya. Banyak sekali orang yang khawatir, tetapi dengan perkembangan obat-obatan yang menekan kekebalan tubuh sekarang, masalah-masalah itu sudah bisa diatasi dengan baik. Bahkan tim di RSCM telah beberapa kali terlibat untuk melakukan transplantasi ginjal di donor dan resipien yang punya golongan darah yang tidak match gitu ya, incompatible, ABO incompatible. Itu sudah beberapa kali dilakukan, dan alat-alat yang diperlukan untuk memastikan prosedur itu berhasil itu sudah ada, dan obat-obatannya juga sudah dikerjakan dengan baik, dan tim nefrologi kita baik anak maupun dewasa sudah memiliki pengalaman yang sangat baik untuk itu. Selain obat-obatan tentunya kita melakukan cross match dulu ya, untuk melihat apakah ada nggak ketidakcocokan organ yang ditanamkan donor dengan tubuh resipien. Metode yang kita pakai juga sudah cukup mutakhir dan dikerjakan di center-center atau di pusat-pusat layanan transplantasi di dunia ya. Jadi standar cross match-nya juga sudah kita kerjakan sesuai itu. Jadi antisipasinya sudah dikerjakan. Resiko ada,
tetapi antisipasinya dan persiapan pencegahannya juga sudah dikerjakan. Tentunya ini nggak mengatakan bahwa kalau gitu nol dong jadinya, kan udah dibuat semua. Enggak. Tentunya kita harus fair mengatakan dimanapun di pusat layanan dunia pasti masih ketemu komplikasi. Tetapi kita bisa tunjukkan angka-angkanya bahwa katakanlah dari 1.200-an kasus, angka keberhasilan 1 tahun kita itu cukup baik. Sangat baik malah. Dan sangat bisa dibandingkan dengan pusat-pusat layanan transplantasi ginjal dunia lainnya. Angka yang paling menakutkan misalnya katakanlah kejadian di mana pembuluh darahnya tersumbat gitu ya akibat prosedur akibat penanaman organ yang baru gitu, atau kita sebut trombosis gitu, terbentuk bukuan-bukuan darah di sambungannya. Itu angka kita juga sangat kecil. Dari 1.200 kasus kita baru ketemu 1 kasus yang dialami di center kita, dan itu sangat layak dibandingkan dengan pusat-pusat transplantasi ginjal lainnya di dunia. Saya rasa itu. Baik dokter, mungkin yang perlu di share juga ke Sobat Sehat Uro Podcast hari ini, kalau di lingkungan awam gitu dok, kan di benak kita itu orang yang gagal ginjal itu biasanya orang yang tua gitu. Nah kalau dari pengalaman dokter, sebenarnya pasien-pasien yang dilakukan transplantasi ginjal ini ada nggak sih dok yang muda gitu atau bahkan anak-anak gitu? Yeah. Kemudian ada perbedaan nggak dok ketika menangani pasien anak atau dewasa muda dengan pasien-pasien yang sudah tua gitu? Dan untuk manfaat transplantasi ginjal sendiri, apakah umur itu berpengaruh sih dok? Ya, terima kasih Dr. Saras. Ya, banyak banget memang asumsi begitu ya bahwa sakit ginjal itu terjadi pada orang tua, tetapi sebetulnya tidak. Seperti yang saya sampaikan di awal, banyak pasien itu yang memiliki kelainan ginjal dari mulai dia lahir. Bisa jadi ginjalnya kecil, memang tidak terbentuk dengan baik ya, atau dia punya masalah lain, umumnya masalah di kandung kemih yang bisa merusak ginjalnya, seperti saya bilang pasien-pasien dengan spina bifida. Ada lagi yang memang punya penyakit autoimun atau penyakit peradangan di ginjal akibat infeksi atau bukan akibat infeksi. Jadi macam-macam variasinya. Tetapi sebenarnya pasien yang penyakit ginjal itu bisa datang dengan umur yang bervariasi sekali. Di RSCM sendiri kita terlibat dari awal pengenalan prosedur transplantasi ginjal terutama pada anak-anak. Sampai sekarang kita sudah melakukan sekitar 25 kasus untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Prosedur transplantasi ginjal ini ya untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Tentunya angka ini bukan angka yang spektakuler 25, dan kita masih terus menambah pengalaman transplantasi ginjal di anak. Tetapi di Indonesia menurut saya kita salah satu yang paling banyak melakukan transplantasi ginjal di anak. Kenapa transplantasi ginjal di anak itu relatif lambat pergerakannya? Karena sebetulnya di awal-awal pengenalan prosedur transplantasi ginjal di anak itu angka kegagalannya cukup besar, jadi tidak seperti pasien dewasa. Karena banyak sekali faktor-faktor teknis di anak yang membuat prosedur ini lebih sulit untuk dikerjakan. Tetapi sekali lagi dengan perkembangan ilmu dan perkembangan teknis dan perkembangan obat-obatan, prosedur itu lama-lama diadaptasi, termasuk di luar negeri. Saya pernah baca buku ya, dia bilang 60 tahun yang lalu gitu ya, mungkin sekitar 60-an tahun yang lalu, itu di dunia ini mungkin anak dengan gagal ginjal atau penyakit ginjal kronik itu sangat mudah diterima untuk meninggal aja gitu nasibnya, nggak ada lagi yang lain yang bisa ditawarkan. Dengan sedih saya harus katakan di Indonesia itu mungkin masih jadi pemandangan kita sehari-hari, dan itu harus berubah. Menurut saya itu harus berubah karena kita memiliki kemampuan untuk itu. Dan kami di RSCM tentunya bukan hanya bagian urologi, karena transplantasi ginjal nggak bisa dikerjakan oleh satu bagian aja. Kita bekerja sama dengan dokter nefrologi anak dan nefrologi dewasa, terus-menerus mempromosikan hal ini bahwa ada harapan loh buat mereka, dan kita akan bantu mereka untuk mencapai harapan itu. Nah, kenapa dia lebih sulit? Pertanyaannya, karena pembuluh darah anak itu kan kecil.
rongga kerjanya juga kecil. Kadang-kadang kita harus nanam ginjal itu bukan dari anak juga tapi dari dewasa, sehingga ukurannya itu nggak match dengan anak, atau ukuran pembuluh darahnya nggak match, dan itu bisa menimbulkan banyak masalah apabila tidak diantisipasi dengan baik. Itu semua harus diantisipasi sebagai tim. Pembuluh darahnya kita harus lihat oleh dokter radiologi, kesiapan anaknya harus dipastikan oleh dokter nefrologi, tim bedahnya harus memiliki pengalaman yang baik, dan ketika ada masalah ke depannya harus bisa juga disikapi dengan baik. Tentunya sekali lagi saya bilang nggak mungkin keberhasilan 100%. Dan apa yang kita kerjakan juga bukan free dari masalah. Tetapi cara kita menata laksana masalah itu harus sesuai standar. Dan itu yang saya bisa jamin dikerjakan dengan baik di pusat transplantasi kita. Baik dok, mungkin ini juga pertanyaan dari sobat sehat yang mengikuti podcast hari ini dok, untuk melakukan transplantasi ginjal gitu. Terkait donornya itu apakah harus yang sekeluarga, lalu harus sama golongan darahnya, harus ibunya atau harus bapaknya, itu bagaimana dok? Ya, jadi prosedur transplantasi ginjal itu donornya sebetulnya bisa bervariasi ya. Dulu dibilang paling baik kalau kembar identikal, tapi dengan perkembangan terutama obat-obatan dan cara kita screening apakah organ itu cocok apa enggak, ini semua terbuka untuk yang lain. Apa saja sih sumber donor untuk transplantasi ginjal itu? Satu, saya bilang donor hidup. Donor hidup itu bisa related itu artinya betul-betul saudara, kakak adik, ibu ayah ke anaknya misalnya, atau bisa unrelated, misalnya dari suami ke istri, itu kan sebenarnya nggak ada hubungan darah sama sekali, atau dari ponakan misalnya, atau dari sepupu yang secara emosional dekat tetapi sebetulnya tidak ada hubungan darah yang langsung. Ini kita sebut yang unrelated ya, jadi tidak, dan itu keberhasilannya sebetulnya sama baiknya. Kalau dari donor hidupnya, yang akan menjadi tantangan kita di Indonesia terutama ke depannya adalah dari donor jenazah. Sampai sekarang kita belum rutin mengerjakan donor jenazah. Aturannya sudah dibuat oleh pemerintah walaupun baru, tetapi hal ini betul-betul dapat meningkatkan angka donasi sebetulnya kalau kita mau terlibat, dan lebih banyak orang yang bisa ditolong dengan donor ini, karena harapannya kan yang dipakai bukan hanya ginjal tetapi juga jantung, liver, yang saya yakin banyak orang yang memerlukan sebetulnya. Nah, donor jenazah ini juga bisa dipakai sebagai sumber donasi. Yang lainnya tentunya ada yang kita sebut exchange donor ya, tetapi di Indonesia belum dilakukan secara integrasi sebetulnya, belum secara nasional. Tetapi di negara-negara lain sudah banyak yang melakukan registrasi gitu terhadap donor-donor yang berpotensi menyumbangkan organ mereka. Lalu ketika dia kurang cocok dengan resipiennya atau pasangan yang dia mau, itu bisa di switch gitu ya, ditukar, sehingga dicarikan mana yang paling cocok untuk resipien yang lain, sehingga transplantasi itu tetap bisa berjalan dengan menukar organ. Itu menjadi tantangan juga bagi kita. Tetapi sekali lagi dengan perkembangan ilmu obat-obatan dan keahlian dokter-dokter ahli tim nefrologi kita baik anak maupun dewasa, sebenarnya masalah-masalah imunitas itu atau ketidakcocokan itu relatif lebih bisa dikontrol untuk memastikan organ itu berfungsi di jangka waktu yang lebih lama. Jadi sekali lagi nggak harus bersaudara, tidak harus saudara, apalagi suami istri bisa, ada hubungan emosional apapun bisa. Yang penting harus dilakukan secara sukarela, secara volunteer. Saya rasa itu yang menjadi poinnya. Kemudian terkait sekarang dari sisi resipiennya dok, setelah transplantasi ginjal gitu, kalau di pikiran awam kan setelah transplantasi ginjal ya saya bisa kembali normal gitu,
aktivitas normal, saya bisa seolah-olah tidak pernah mengalami gagal ginjal gitu. Tapi pernah nggak dokter menemukan kasus di mana setelah transplantasi ginjal gitu, kemudian ginjalnya ya rusak atau memerlukan transplantasi lagi gitu? Ya, saya rasa pernah ya. Syukurnya mungkin tidak sering ya, karena angka ini harus ditekan dengan monitoring yang baik, dengan pemantauan resipien yang baik. Tetapi pernah, dan nggak ada yang berhasil 100% sebetulnya. Pasti ada kasus-kasus di mana fungsi ginjal itu menurun setelah ditransplantasikan, baik berlangsung dalam waktu dekat beberapa tahun ataupun dalam waktu yang lama ya. Tentunya kita harapkan dalam 1 tahun pertama itu keberhasilannya cukup tinggi, dan angka kita sebetulnya saya bilang tadi sekitar 90, di atas 90-an% gitu ya, 94-98%, dan ini sangat layak disandingkan dengan angka-angka lain di pusat transplantasi, di pusat layanan transplantasi ginjal dunia. Tetapi ya ada yang begitu. Bisa jadi karena penyakitnya yang dulu tidak terkontrol, bisa jadi karena memang ada katakanlah infeksi virus gitu ya, yang merusak ginjalnya sehingga ginjalnya nggak bisa berfungsi dengan normal lagi dan harus digantikan dengan transplantasi ginjal yang baru. Atau misalnya pasiennya lupa minum kontrol obatnya gitu ya, minum obatnya tidak baik, compliance kalau kita bilangnya, kepatuhan dia minum obat itu tidak baik, sehingga muncul reaksi perlawanan dari badannya dia terhadap organ tersebut yang mungkin nggak langsung terjadi cepat, tapi pelan-pelan sampai akhirnya ginjal tersebut rusak. Tapi betul kejadian-kejadian itu ada, dan itu masih menjadi tugas kami untuk terus, bukan cuma kami saja tetapi di seluruh dunia. Dokter Saras, mungkin kita mikir bahwa kalau kita tanam ginjal yang baru itu bisa berfungsi seumur hidup gitu ya. Tetapi sebenarnya angka di dunia nih ya, itu ginjal itu yang baru itu pasti mengalami penurunan fungsi ginjal setelah 10 tahun. Rata-rata ya setelah 10 tahun. Itu angkanya semua begitu. Mau Eropa, mau Amerika, pasti ada penurunan fungsi ginjal. Terutama setelah 10 tahun. Ketika saya bilang fungsi ginjal turun, belum tentu pasiennya perlu ditransplantasi lagi. Belum tentu, karena seperti tadi saya bilang yang 100% ke 30% itu nggak akan menimbulkan gejala apa-apa tuh. Jadi, tapi sudah ada penurunan itu 10. Apakah dia betul-betul membutuhkan lagi entah 15 atau 20 tahun, 25 tahun, kita nggak tahu. Tetapi seluruh dunia melaporkan itu, dan itu masih menjadi tugas peneliti-peneliti di bidang transplantasi, dan itu yang akan itu terus menjadi subjek penelitian yang terus dikembangkan sampai saat ini. Gimana supaya kurva itu nggak turun 10 tahun? Gimana dia tetap naik terus, landai terus, fungsinya bagus. Tetapi sayangnya itu masih menjadi masalah kita bersama. Baik dok. Tadi kita sudah membahas dari segi donornya, kemudian dari segi resipiennya nih dok. Kira-kira dok, kalau dokter boleh sharing, sebulan itu di RSCM berapa kali dokter bisa melakukan prosedur transplantasi ginjal? Ya. Gitu. Jadi kalau di rata-rata kita mengerjakan 2 kali 1 minggu. Jadi kalau kita mengerjakan 2 kali 1 minggu, berarti 1 bulan kira-kira 8. Tim yang sama bisa mengerjakan 8 sampai 10 kasus sebetulnya dalam 1 bulan ya. Saya rasa angka kita 1 tahun itu 100 selalu di atas 100 kasus ya. Di era pandemi, di awal-awal era pandemi kemarin kita sempat turun angkanya. Turun bukan hanya kita tapi di seluruh dunia, karena pada awalnya nggak ada yang mengetahui pasti ini persoalan apa yang kita hadapi nih terkait dengan virus COVID-19, terutama untuk pasien-pasien dengan transplantasi ginjal, karena pasiennya kan kekebalan tubuhnya ditekan, kita nggak mau mereka ada terjadi infeksi-infeksi lain yang. Jadi pada awal semua center transplant di dunia itu mengurangi aktivitasnya untuk melihat atau memastikan dulu apakah memang ini aman apa enggak untuk donor dan untuk resipien. Dan kami juga mengikuti anjuran organisasi transplantasi dunia pada awalnya. Nah, seiring dengan perkembangannya waktu dan ilmu-ilmu baru ada, penelitian-penelitian baru ada,
terkait penggunaan obat-obatan imunosupresan pada pasien, lalu pada pasien transplantasi ginjal yang kena COVID misalnya bagaimana, dan COVID-nya nggak turun-turun gitu ya. Ini kan orang ini tidak mungkin tidak ditolong gitu loh. Akhirnya dibuatlah modifikasi-modifikasi untuk memastikan bahwa pasien-pasien yang akan menjalani transplantasi ginjal itu betul-betul aman. Termasuk juga termasuk juga kami di RSCM itu melakukan langkah-langkah khusus untuk memastikan bahwa donor aman, resipien aman. Apa sih yang tadinya bisa dirawat 1 hari 2 hari sebelumnya harus masuk seminggu sebelumnya misalnya. Kita harus lakukan screening COVID 2-3 kali sampai saat dia pulang. Semua tim yang terlibat, yang kontak dengan pasien itu dipastikan di screening COVID sudah menjalani vaksinasi tentunya, dan negatif gitu hasil screeningnya, baru bisa kontak. Nah, hal-hal seperti itu dikerjakan untuk memastikan bahwa pasien tersebut aman. Dan itu juga yang dikerjakan sebenarnya di center-center atau pusat-pusat transplantasi lainnya. Saya rasa gitu. Baik dokter, mungkin ini juga pertanyaan paling penting nih dok. Transplantasi ginjal itu kan kita sama-sama tahu mahal gitu dok. Bukan cuma transplantasi ginjal, mungkin transplantasi jantung, hati itu semua mahal dok. Gitu. Nah kalau di RSCM sendiri dok, selain transplantasi ginjal yang dilakukan dengan pembiayaan mandiri, apakah transplantasi ginjal ini salah satu prosedur yang ditanggung oleh BPJS dok? Iya, jawabannya iya. Dan kita melakukan pelayanan transplantasi ginjal juga untuk pasien dengan jaminan kesehatan nasional ya, ditanggung dengan BPJS. Malah itu suatu prosedur yang kita kerjakan hampir setiap minggu itu. Bahkan lebih sering daripada yang private sebetulnya ya, yang tidak ditanggung. Itu yang saya bilang tadi, antrian pasien untuk itu sebetulnya sudah cukup banyak dan kita terus mengusahakan bagaimana kita bisa mengakomodasi lebih lagi. Saya rasa RSCM berkomitmen betul untuk meningkatkan pelayanan transplantasi ginjal dengan menempatkan layanan transplantasi ginjal sebagai salah satu layanan unggulannya di RSCM. Itu RSCM betul-betul berkomitmen menurut saya untuk melakukan pengembangan, termasuk penyediaan fasilitas-fasilitas. Sampai saat ini kita bisa mengerjakan paling tidak 1 kali seminggu untuk pasien BPJS. Dengan pengembangan di RSCM, saya nggak tahu, tidak menutup kemungkinan saya rasa untuk kita melakukan lebih dari 1 kali tindakan, dan itu akan mengurangi antrian operasi transplantasi ginjal. Jadi ya, jawabannya kita komit buat itu. Baik, terima kasih Dr. Aldi. Menarik sekali dok, episode kali ini sangat membuka mata sekali. Mungkin bagi Sobat Sehat Uro Podcast yang rutin menonton, ini salah satu topik yang ditunggu-tunggu dok gitu. Karena kan memang jumlah pasien dengan gagal ginjal itu cukup banyak di Indonesia gitu. Terima kasih kepada Dr. Aldi yang sudah banyak sekali sharing kepada kita semua di hari ini, di episode kali ini. Sebelum kita tutup sesi podcast kita, apakah ada pesan untuk Sobat Sehat Uro Podcast di episode kali ini, dokter? Ya, terima kasih Dr. Saras. Untuk sahabat Uro Podcast, transplantasi ginjal itu merupakan salah satu merupakan kesempatan hidup kedua sebenarnya untuk banyak orang. Dan sebagai seorang yang terlibat dalam pelayanan atau yang sehari-hari bertemu dengan pasien-pasien dengan ginjal yang terganggu, ini betul-betul bisa menolong mereka. Saya rasa kita sebagai masyarakat memiliki kewajiban untuk bisa membuat layanan transplantasi ginjal ini lebih mudah diakses oleh seluruh orang yang memerlukan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengawal perbaikan proses donasi ginjal ya, baik dari donor hidup maupun dari donor kadaver. Ada satu phrase yang pernah saya baca mengatakan bagaimana transplantasi ginjal itu merupakan bukti bahwa satu negara itu bisa atau sudah dikatakan negara yang maju gitu ya, atau negara yang berkembang. Karena untuk satu layanan transplantasi ginjal berlangsung dengan baik itu memerlukan koordinasi dari berbagai sektor ilmu, sektor
non medik, sektor medik, transportasi, hukum dan legal, semuanya itu harus melebur jadi satu sehingga proses transplantasi itu dapat berjalan dengan baik. Saya yakin negara kita adalah negara yang maju dan berkembang dan akan maju. Sudah waktunya saya rasa kita memikirkan bersama bagaimana memajukan prosedur transplantasi ginjal di Indonesia untuk lebih baik lagi. Saya rasa itu pesan saya, Dr. Sarah. Baik, terima kasih Dr. Aldi. Demikian sharing dengan Dr. Aldi di episode Uro Podcast kali ini. Semoga hasil ngobrol-ngobrol kita hari ini bermanfaat bagi sahabat sehat Uro Podcast dan semua bisa mengambil hikmah dari sharing kita hari ini ya dok ya. Jangan lupa untuk follow, like, share, dan subscribe media sosial Uro Podcast di Instagram, Spotify, dan YouTube. Nantikan selalu pembahasan topik kesehatan lainnya di bidang urologi yang pastinya menarik dan menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman semua. Hanya di Uro Podcast. Sampai jumpa.